Penawaran uang dan harga menurut pandangan klasik. Ahli-ahli ekonomi sebelum Keynes, terutama ahli-ahli ekonomi klasik, menumpukan analisis mereka kepada efek dari perubahan-perubahan penawaran uang ke atas tingkat harga. Teori keuangan ini boleh dibedakan dalam dua bentuk, yaitu teori kuantitas dan teori sisa tunai. Dalam uraian yang akan dibuat, dengan nyata akan dapat dilihat bahwa kedua teori ini mempunyai bentuk yang berbeda. Akan tetapi, pandangan pokok teori tersebut adalah sama, yaitu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama persentasinya dengan tingkat harga. Kenaikan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama dan penurunan penawaran uang akan menurunkan harga juga pada tingkat yang sama. Pertambahan penawaran uang sebanyak 5% akan menaikkan harga pada tingkat 5% juga. Apabila tidak terdapat perubahan dalam penawaran uang, harga juga tidak berubah. Sekarang kita masuk kepada persamaan pertukaran. Teori kuantitas uang biasanya diterangkan dengan menggunakan persamaan pertukaran. Persamaan tersebut dinyatakan dengan rumus MV sama dengan PT. M adalah penawaran uang, V adalah laju peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah jumlah barang-barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Teori kuantitas ada kalanya dinyatakan dengan menggunakan persamaan MVY sama dengan Y, di mana M adalah penawaran uang, VY adalah laju peredaran uang yang dibelanjakan untuk membeli barang-barang jadi saja, dan Y adalah pendapatan nasional. Nilai Y adalah sama dengan tingkat harga dikalikan dengan jumlah barang-barang jadi yang diperjualbelikan. Dengan demikian, Y adalah lebih kecil dari PT. Sebagai akibat dari keadaan ini, maka VY adalah lebih kecil dari V. Teori kuantitas uang. Pada teori ini dapat diringkaskan perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya ke atas harga-harga, dan perubahan kedua variabel tersebut adalah ke arah yang sama. Asumsi dan pandangan teori kuantitas. Teori kuantitas uang dikemukakan oleh Irving Fisher, seorang ahli ekonomi Amerika yang tergolong dalam golongan ahli-ahli ekonomi klasik. Pandangan teori kuantitas didasarkan kepada dua asumsi berikut. Yang pertama, laju peredaran uang atau V adalah tetap. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, kelajuan peredaran uang tergantung kepada beberapa faktor teknikal seperti sistem pembayaran gaji, ciri-ciri kegiatan perdagangan, efisiensi sistem pengangkutan, dan kepadatan penduduk. Faktor-faktor ini tidak mengalami perubahan dalam jangka pendek, dan oleh karena itu, cara-cara masyarakat untuk menggunakan uang dan berbelanja tidak berubah. Yang kedua, kesempatan kerja penuh selama tercapai dalam ekonomi. Oleh karena itu, jumlah barang-barang adalah tetap dan tidak dapat ditambah. Di samping itu, penawaran tidak akan pernah kurang dari produksi barang. Menurut rumusan C, setiap barang yang dikeluarkan akan dibeli masyarakat, atau supply creates its own demand. Maka untuk memaksimumkan keuntungan, mereka akan selalu memproduksikan barang pada tingkat kesempatan kerja penuh. Ini berarti T adalah tetap jumlahnya. Ia tidak bertambah maupun berkurang. Sebagai implikasi dari kedua asumsi di atas, maka menurut persamaan MV sama dengan PT, apabila M berubah, maka ia hanya akan mengubah nilai P pada tingkat yang sama dengan perubahan M. Teori sisa tunai. Beberapa tahun sebelum Irving Fisher mengembangkan teori kuantitas, seorang ahli ekonomi Inggris yaitu Alfred Marshall dari Cambridge mengembangkan teori sisa tunai. Teori ini juga menerangkan sifat hubungan antara penawaran uang dan tingkat harga. Teori sisa tunai mempunyai pandangan yang sama dengan teori kuantitas uang.
Teori ini juga berpendapat bahwa perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan harga-harga yang sama tingkatnya. Teori sisa tunai diterangkan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. M sama dengan KPT, di mana M, P, dan T mempunyai arti yang sama dengan MPT pada persamaan MV sama dengan PT. Dalam teori sisa tunai, K adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang tetap dipegang mereka dalam bentuk tunai. Dalam teori sisa tunai, M sama dengan KPT atau M per K sama dengan MV atau K sama dengan 1 per V. Kritik pada teori kuantitas uang. Berikut kritik-kritik utama yang dikemukakan atas teori kuantitas. Yang pertama, pemisahan bahwa T adalah tetap kurang tepat. Asumsi ini erat hubungannya dengan keyakinan bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Oleh karena ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa jumlah barang-barang dalam perekonomian tidak dapat ditambah, maka T tetap. Golongan Keynesian berpendapat bahwa kesempatan kerja penuh tidak selalu dicapai. Yang banyak berlaku adalah kegiatan ekonomi yang tidak menggunakan faktor-faktor produksi secara sepenuhnya dan menyebabkan pengangguran. Oleh karena itu, jumlah barang atau T masih boleh ditambah. Yang kedua, laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka pendek dan jangka panjang. Di samping faktor yang disebutkan oleh ahli-ahli ekonomi klasik, banyak lagi faktor lainnya yang mempengaruhi kelajuan peredaran uang. Pengangguran yang tinggi mengurangi pengeluaran masyarakat, dan ini mengurangi laju peredaran uang. Inflasi menyebabkan orang-orang lebih suka berbelanja sekarang daripada di masa yang akan datang. Maka peredaran uang bertambah cepat. Yang ketiga, perhubungan di antara penawaran uang dan harga adalah lebih rumit dari yang diterangkan oleh teori kuantitas. Apabila ekonomi menghadapi masalah pengangguran, persamaan MV sama dengan PT tidak dapat digunakan untuk menerangkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi harga dan jumlah produksi barang dan jasa. Yang keempat, teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk melicinkan kegiatan tukar-menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. Yang terakhir, teori kuantitas mengakibatkan efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga. Dalam teori kuantitas tidak diperlihatkan efek perubahan dari penawaran uang atas suku bunga. Ini disebabkan karena dalam teori klasik, suku bunga ditentukan oleh penawaran tabungan dan permintaan tabungan untuk investasi. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa penawaran uang tidak mempengaruhi suku bunga. Menurut golongan Keynesian, penawaran uang mempengaruhi suku bunga. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori keuangan Keynes. Teori keuangan Keynes terutama menerangkan 3 hal, yaitu yang pertama, tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta atau menggunakan uang. Yang kedua, faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga. Yang ketiga, efek-efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Tujuan-tujuan memegang uang. Yang pertama, tujuan uang untuk transaksi. Memegang uang untuk membayar transaksi merupakan tujuan memegang uang yang paling penting di dalam perekonomian modern, di mana tingkat spesialisasinya yang tinggi. Uang sangat penting perannya untuk melancarkan kegiatan ekonomi dalam transaksi jual beli. Yang kedua, permintaan uang untuk berjaga-jaga. Untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti, terutama untuk menghadapi kesusahan, sebagian uang yang diminta masyarakat digunakan untuk tujuan awasan adalah permintaan uang untuk menghadapi kesusahan seperti apabila ada anggota keluarga yang sakit dan kehilangan pekerjaan, kehilangan kemampuan untuk bekerja, dan lain sebagainya. Bagian C, permintaan uang untuk spekulasi. Masyarakat menggunakan pula uang untuk tujuan spekulasi, yaitu disimpan untuk membeli surat berharga seperti obligasi pemerintah, saham perusahaan. Apabila suku bunga atau dividen surat-surat berharga itu tinggi, masyarakat akan menggunakan uang untuk membeli surat-surat tersebut. Akan tetapi, apabila suku bunga dan tingkat pengembalian modal rendah,
maka akan lebih menyimpan uangnya daripada membeli surat-surat berharga. Permintaan uang dalam grafik. Ciri-ciri dari tiap tujuan untuk memegang uang dapat digambarkan dalam kurva NTP. Dalam gambar A adalah kurva permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Seperti yang telah diterangkan, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh masyarakat atau pendapatan nasional. Kurva seperti ini berarti semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi permintaan uang untuk transaksi. Gambar B menunjukkan permintaan uang untuk spekulasi. Sumbu datar menunjukkan datar jumlah uang yang digunakan untuk tujuan spekulasi, dan sumbu tegak menunjukkan suku bunga. Dan ciri-cirinya adalah semakin rendah suku bunga, semakin banyak suku bunga untuk tujuan spekulasi. Maksudnya, semakin rendah suku bunga, semakin besar keinginan masyarakat untuk menyimpan uang dan tidak menggunakannya untuk kebutuhan spekulasi. Permintaan dan penawaran uang dan suku bunga. Permintaan ke atas uang ditentukan kebutuhan akan uang untuk 3 tujuan berikut. Yang pertama, tujuan transaksi, yang kedua tujuan berjaga-jaga, dan yang ketiga tujuan spekulasi. Dengan demikian, permintaan uang dalam ekonomi dapat ditentukan dalam gambar berikut. Grafik A menggambarkan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga oleh karena ia tidak ditentukan oleh suku bunga, maka kurva NTP adalah tidak elastis sempurna atau tegak lurus. Kurva MSP dalam grafik B adalah permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang dalam masyarakat yaitu MD yang meliputi uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, dan spekulasi yang ditunjukkan dalam grafik C. Kurva MD diperoleh dari menjumlahkan kurva NTP dengan kurva MSP. Kurva MD menunjukkan bahwa pada suku bunga sebesar RO, permintaan uang dalam perekonomian adalah DO. Dan pada suku bunga R1, permintaan uang adalah D1. Faktor MD adalah kurva permintaan uang dan ditentukan dengan cara seperti yang telah ditunjukkan pada gambar. Sedangkan kurva MSO dan MS1 adalah kurva penawaran uang. Grafik penentuan suku bunga. Suku bunga dalam ekonomi ditentukan oleh keseimbangan dalam permintaan dan penawaran uang. Asumsikan pada mulanya jumlah penawaran uang adalah MSO, dan kurva ini bersilang dengan kurva MD pada EO. Dan ini berarti bahwa suku bunga adalah RO. Uang dan kegiatan ekonomi pandangan Keynes. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, seperti yang telah dijelaskan di bagian awal, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan tingkat harga, tetapi perubahan ini tidak akan menimbulkan efek ke atas tingkat produksi dan kegiatan ekonomi negara. Perekonomian akan tetap mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, dan pandangan tersebut berbeda dengan pandangan Keynes. Uraian ini menerangkan teori Keynes mengenai efek penawaran uang dan perubahannya ke atas kegiatan ekonomi negara. Mekanisme transmisi. Seperti yang telah diterangkan, analisis Keynes berkeyakinan bahwa pengangguran selalu menyebabkan tingkat kegiatan tidak mencapai tingkat yang maksimum. Keadaan ini dapat diperbaiki melalui dua pendekatan atau kebijakan. Yang pertama, menaikkan pengeluaran agregat melalui perubahan pengeluaran pemerintah dan komponen pengeluaran agregat lain, seperti ekspor dan investasi, dan membuat perubahan dalam sistem pajak, pemerintah, dan yang kedua, menambah penawaran uang. Analisis Keynes menunjukkan bahwa pertambahan penawaran uang akan dapat menambah pendapatan nasional. Teori Keynes tidak memajukan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi tingkat harga. Efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara dapat dibedakan kepada 3 tahap perubahan. Yang pertama, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan ke atas suku bunga. Yang kedua, perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi. Dan yang ketiga, perubahan investasi mengubah pengeluaran dan akhirnya pendapatan nasional. Rangkaian peristiwa yang berlaku.
Rangkaian peristiwa-peristiwa yang dinyatakan di atas namakan mekanisme transmisi atau transmission mechanism, yaitu suatu rangkaian yang menggambarkan efek perubahan penawaran ke alat kegiatan ekonomi negara. Efek pertambahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi. Pada grafik A, permintaan dan penawaran uang. Pada grafik B, ada pelaburan. Dan pada grafik C, ada pendapatan negara. Mekanisme transmisi yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara ditunjukkan dalam grafik A, menggambarkan efek pertambahan penawaran uang ke atas suku bunga. Pertambahan penawaran uang dari IMS0 menjadi IMS1 IO. Penurunan suku bunga menjadi R1 menyebabkan investasi bertambah menjadi I1. Ini berarti investasi bertambah sebanyak delta I. Dalam gambar C ditunjukkan efek dari pertambahan investasi atau delta I ke atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Sebelum berlaku kenaikan investasi, pengeluaran agregat adalah AE0, maka pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan investasi sebanyak delta I menaikkan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AE1. Sebagai akibatnya pendapatan nasional bertambah dan akan mencapai Y1. Dan uraian ini nyatalah bahwa perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional. Pertambahan penawaran uang akan menambah pendapatan nasional dan kesempatan kerja, sedangkan pengurangan penawaran uang akan menurunkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Teori keuangan Keynes dan tingkat harga. Teori keuangan Keynes sama sekali tidak memperhatikan efek perubahan penawaran uang kepada tingkat harga. Karena masih terdapat pengangguran, kenaikan penawaran uang dianggap hanya akan menaikkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Tingkat harga diasumsikan tidak akan mengalami perubahan. Perangkap likuiditas. Perangkap likuiditas adalah suatu keadaan di mana suku bunga dalam perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi elastis sempurna. Oleh karena itu, ciri ini maka pada suku bunga yang rendah tersebut, permintaan uang dalam perekonomian juga akan menjadi elastis sempurna. Berikut ini adalah grafik permintaan dan penawaran uang perangkap likuiditas. Saya akan menjelaskan tentang efek perubahan penawaran uang dalam analisis agregat demand dan agregat supply. Selain menerangkan dengan menggunakan analisis Y sama dengan AE, efek perubahan penawaran uang kepada ekonomi negara dapat pula diterangkan dengan menggunakan analisis agregat demand dan agregat supply. Hal tersebut akan diterangkan dalam uraian berikut. Pertama sekali akan diterangkan bagaimana perubahan penawaran uang akan menggeser kurva agregat demand. Sesudah itu akan ditunjukkan bagaimana perubahan penawaran uang mempengaruhi keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Efek perubahan penawaran uang ke atas kurva agregat demand. Adapun bisa kita lihat di gambar 96 dalam grafik A ditunjukkan bahwa bagaimana perubahan uang akan mempengaruhi keseimbangan Y sama dengan AE dan pendapatan nasional. Pada awalnya dikonsumsikan pengeluaran agregat adalah AE0 dan tingkat harga adalah P0. Pengeluaran agregat tersebut akan menyebabkan keseimbangan pendapatan nasional dicapai di E0 dan dengan demikian pada mulanya pendapatan nasional adalah Y0. Sesuai dengan keadaan keseimbangan yang asal ini, dalam gambar B ditunjukkan kurva AD yang melalui titik A yang menggambarkan tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional real adalah Y0. Perubahan penawaran uang seperti ditunjukkan dalam analisis mengenai mekanisme transmisi akan menghilangkan kurva AE0. Apabila penawaran uang berkurang, kurva AE0 akan bergeser ke bawah, misalnya menjadi AE1. Keseimbangan ekonomi negara dicapai di E1 dan pendapatan nasional berkurang kepada Y1. Perubahan ini berlaku pada tingkat harga yang tidak berubah, yaitu pada P0. Dengan demikian, dalam analisis agregat demand dan agregat supply, keseimbangan di E1 digambarkan oleh titik B pada grafik B.
Perubahan yang sebaliknya yaitu apabila penawaran yang bertambah berupa pengeluaran agregat akan ke atas, misalnya menjadi AE2. Keseimbangan pendapatan nasional akan berubah ke E2 dan pendapatan nasional meningkat menjadi Y2 dalam analisis agregat demand agregat supply. Keseimbangan ini ditunjukkan oleh titik C. Titik ini menggambarkan sampai di mana kurva AD 0 bergerak, agregat demand 0 bergerak apabila penawaran bertambah. Pertambahan itu menyebabkan agregat demand 0 bergeser menjadi agregat demand 2. Adapun efek perubahan penawaran uang di atas keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Dalam analisis sebelum ini ditunjukkan bagaimana pengurangan atas pertambahan penawaran dan penawaran akan mempengaruhi kurva agregat demand. Analisis di bagian ini diteruskan akan menunjukkan bagaimana kenaikan itu mempengaruhi keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Dua keadaan akan ditunjukkan, yaitu keadaan di mana kurva agregat supply adalah landai dan keadaan di mana kurva agregat supply curam. Keadaan 1, kurva agregat supply landai. Adapun penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Pertambahan penawaran uang dan keseimbangan agregat demand dan agregat supply tingkat harga. Pendapatan nasional real Y0, pertambahan penawaran uang mengalihkan kurva agregat demand menjadi agregat demand 1 dan menyebabkan keseimbangan bergeser ke E1. Kedudukan keseimbangan ini menunjukkan tingkat harga mengalami kenaikan yang relatif kecil dari P0 menjadi P1 dan pendapatan nasional real mengalami kenaikan yang relatif besar dari Y0 menjadi Y1. Sekarang perhatikan keseimbangan di antara agregat demand dan agregat supply 1, di mana kurva agregat demand adalah seperti yang diterangkan sebelum ini, tetapi kurva agregat supply 1 curam. Keseimbangan awal pada titik E1 yang juga pada tingkat harga atau P0 dan pendapatan nasional real atau Y0 yang sama dengan pada keseimbangan pada keadaan 1. Perubahan agregat demand menjadi agregat demand 1 juga sama besarnya seperti dalam keadaan 1, akan tetapi seperti jelas dilihat dalam perubahan keseimbangan yang berlaku berbeda sifat. Dalam keadaan 2, harga mengalami kenaikan yang lebih tinggi. P0 P1 dalam keadaan 2 lebih besar dari P0 P1 dalam keadaan 1 dan pendapatan nasional real mengalami pertambahan yang lebih rendah Y0 Y1 dalam keadaan 1 dan adalah lebih besar Y0 Y2 dalam keadaan 2. Kesimpulan peranan uang dalam perekonomian. Milton Friedman, pelopor golongan monetaris, mengemukakan bahwa pandangan baru yang pada dasarnya menyempurnakan pandangan teori kuantitas tetapi pada waktu yang sama mempertimbangkan pandangan Keynes. Teori Friedman pendapat bahwa pertambahan penawaran uang dapat menimbulkan kenaikan harga maupun kenaikan pendapatan nasional real. Analisis AS dapat mengemai pandangan Friedman tersebut. Dari gambaran analisis keadaan 1 dan keadaan 2 dapat disimpulkan bahwa sampai di mana penawaran uang yang akan ditimbulkan, perubahan ke atas tingkat harga dan pendapatan nasional real sangat tergantung pada keadaan kurva agregat supply. Apabila kurva agregat supply landai yang berlaku apabila ekonomi terdapat banyak pengangguran, pendapatan nasional real cenderung akan mengalami tingkat pertambahan yang tinggi. Sebaliknya juga, apabila pengangguran rendah dan kesempatan kerja penuh tercapai, maka pertambahan penawaran uang akan menimbulkan inflasi yang lebih cepat dan kenaikan relatif kecil ke atas pendapatan nasional real. Adapun pandangan golongan klasik dan Keynes tidak sepenuhnya benar, di mana pandangan klasik kurang tepat karena 1. Kesempatan kerja penuh tidak selalu terdapat, oleh sebab itu T dapat berubah, dan 2. Kenaikan harga yang mungkin berlaku tidaklah sebesar seperti yang diramalkan oleh teori kuantitas, yaitu kenaikan harga adalah sama tingkat kelajuannya dengan pertambahan penawaran uang. Sedangkan kelemahan teori Keynes adalah analisisnya tidak memperhatikan efek perubahan penawaran uang ke atas tingkat harga. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Dan yang selanjutnya ada kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter dapat dibedakan kepada dua golongan, kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Dalam masa deflasi, penawaran uang perlu ditambah.
Langkah ini akan menurunkan suku bunga, dan penurunan ini selanjutnya akan menggalakkan perkembangan kegiatan ekonomi, sehingga tingkat kesempatan kerja menjadi lebih tinggi dan pengangguran berkurang. Dalam masa inflasi, pengeluaran masyarakat adalah melebihi penawaran barang-barang yang tersedia dalam perekonomian. Oleh sebab itu, pengeluaran agregat perlulah dikurangi melalui pengurangan dalam penawaran uang dan kenaikan suku bunga. Perubahan tersebut akan menurunkan pengeluaran agregat sehingga terdapat keseimbangan di antara pengeluaran dalam ekonomi dengan jumlah penawaran barang-barang. Kebijakan moneter kualitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Dengan perkataan lain, tujuan utama kebijakan ini bukanlah untuk mengawasi perkembangan penawaran uang, tetapi untuk mempengaruhi jenis-jenis pinjaman yang diberikan institusi keuangan. Ini memungkinkan bank sentral menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Kemudian ada kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan dalam 3 jenis tindakan, yaitu 1. Melakukan jual beli surat berharga dalam pasar uang dan pasar modal. Langkah ini menunjukkan operasi pasar terbuka. Yang kedua, membuat perubahan di atas suku diskonto dan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan. Yang ketiga, membuat perubahan di atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank perdagangan. Kemudian, operasi pasar terbuka. Di dalam masa inflasi, kegiatan ekonomi yang berlebih-lebihan harus dikurangkan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangkan penawaran uang. Tujuan ini dapat dicapai oleh bank sentral dengan membeli surat-surat berharga. Dengan penjualan ini, tabungan giral masyarakat dan cadangan yang dipegang oleh bank-bank perdagangan akan berkurang. Mengubah suku bunga dan diskon. Dalam menjalankan tugasnya untuk kegiatan bank perdagangan, bank sentral harus memastikan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada sistem bank. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan berusaha agar bank-bank perdagangan selalu sanggup membayar semua cek yang dikeluarkan nasabahnya. Untuk mencapai tujuan ini, ada 2 langkah yang dapat dilakukan oleh bank sentral. Yang pertama adalah dengan membuat pengarahan-pengarahan atau peraturan-peraturan tentang corak dan jenis investasi yang dapat dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Dan yang kedua adalah dengan memberi pinjaman kepada bank-bank yang menghadapi masalah dalam cadangan, yang cadangannya adalah kurang dari minimum yang ditetapkan oleh peraturan. Di dalam membantu bank-bank perdagangan, ada 2 bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh bank sentral. Pertama, dengan memberikan pinjaman. Kedua, dengan memberikan surat-surat berharga tertentu yang dimiliki oleh bank perdagangan yang memerlukan bantuan. Apabila bank-bank perdagangan menjual surat-surat berharga di dalam memberi pinjaman, bank sentral akan menetapkan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan atas pinjaman yang diterimanya. Dan yang selanjutnya, mengubah tingkat cadangan minimum. Dengan adanya kelebihan cadangan, operasi pasar terbuka, dan mengubah suku diskon tidak mewujudkan efek yang diharapkan apabila kelebihan banyak terdapat di bank-bank perdagangan. Di dalam mempengaruhi penawaran uang, langkah bank sentral yang paling efektif adalah dengan mengubah tingkat cadangan minimum. Kelebihan cadangan yang terdapat di bank-bank perdagangan akan dapat dihapuskan dengan menaikkan tingkat cadangan minimum tersebut. Kemudian kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya dibedakan dalam 2 jenis, yaitu 1. Pengawalan pinjaman secara terpilih. Kebijakan ini dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Kemudian yang kedua, pembujukan moral. Dalam melaksanakan kebijakan ini, bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank perdagangan untuk meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu. Pengawasan pinjaman secara terpilih. Tujuan utama dari melaksanakan pengawasan pinjaman terpilih adalah untuk memastikan bahwa bank-bank perdagangan memberi pinjaman-pinjaman dan melaksanakan investasi-investasi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Pengawasan pinjaman secara terpilih ini bukanlah bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang diwujudkan oleh bank perdagangan melalui kegiatan mereka. Dalam kebijakan ini,
Yang diawasi adalah bentuk peminjaman dan investasi keuangan yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Salah satu langkah kebijakan dalam menjalankan kebijakan ini adalah Bank Sentral dapat mengarahkan bank-bank perdagangan untuk memberikan pinjaman ke sektor dengan syarat-syarat ringan, misalnya suku bunga adalah rendah. Beberapa contoh lain langkah-langkah Bank Sentral untuk mengendalikan pinjaman bank-bank perdagangan adalah: 1. Mengarahkan supaya bank perdagangan memberikan pinjaman kepada pembeli rumah biaya murah dengan tingkat bunga yang rendah. Yang kedua, menggalakkan pemberian pinjaman kepada pedagang-pedagang kecil. Yang ketiga, memberikan syarat yang lebih ringan untuk pinjaman kepada pedagang kecil dan industri rumah tangga. Kebijakan pinjaman secara terpilih dapat pula dilakukan ke atas. 1. Pinjaman bank perdagangan kepada para konsumen. Kedua, pinjaman untuk membeli saham-saham di pasar modal. 1. Pinjaman kepada para konsumen. Pinjaman yang diberikan oleh bank-bank perdagangan untuk membeli barang-barang lahan seperti televisi, modal perabot, dan alat-alat dapur untuk membeli rumah dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pada waktu ekonomi sedang menghadapi banyak pengurangan, pemerintah perlulah menggalakkan para konsumen untuk melakukan lebih banyak pembelanjaan. 2. Pinjaman untuk membeli saham. Sebelum berlakukan kemunduran dalam pasaran saham pada tahun 1929, Bank Sentral di Amerika Serikat tidak membatasi besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada pembeli surat berharga dan saham perusahaan. Ketiadaan pembatasan ini menimbulkan spekulasi yang berlebihan yang pada akhirnya menimbulkan kenaikan dan kemerosotan harga yang tinggi di pasaran saham. Ini sangatlah merugikan kepentingan masyarakat. Semenjak itu, Bank Sentral Amerika Serikat mengendalikan pinjaman yang dapat diberikan untuk membeli saham di pasar saham, yaitu hanya sebagian saja dari pembelian itu dapat menggunakan pinjaman dari bank. Kemudian ada pembujukan moral. Dalam menggunakan pembujukan moral di dalam menjalankan kebijakan moneternya, Bank Sentral mungkin menjalankan kebijakan bersifat kuantitatif, tetapi mungkin pula menjalankan kebijakan yang bersifat kualitatif. Dengan melalui pembujukan moral, Bank Sentral dapat meminta bank-bank perdagangan untuk mengurangi atau menambah keseluruhan jumlah pinjaman, atau mengurangi atau menambah pinjaman kepada sektor-sektor tertentu, atau membuat perubahan-perubahan ke atas. Suku bunga yang mereka tetapkan ke atas pinjaman yang mereka berikan, sampai di mana keinginan dari Bank Sentral akan dipengaruhi oleh bank-bank perdagangan, sangat tergantung kepada masing-masing bank tertentu. Oleh karena itu, kesuksesan dan kebijakan yang dijalankan secara pembujukan moral tergantung kepada sampai di mana bank-bank perdagangan menjalankan kebijakan yang diusulkan oleh Bank Sentral.